Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, sesepuh bin sepuh, para ustaz hujjaj, wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan malam ini kita masih bisa talabul ilmi, bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hadrati wa la khususan li ta'rifil bayan fi fiqhil Imam Syafi'i, ta'rifil Imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Imran al-Murani nafa'ana Allah bihi min ulumih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatul kusuf, bab tentang sholat gerhana. Qala al-Azhari yuqalu, Al-Imam Azhari yuqalu dikatakan, ia berkata, dikatakan khasafatis syamsu wa khasafal qamar. Ada kusuf, ada khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa sih gerhana? Gerhana itu terhalangnya cahaya matahari. Kalau gerhana matahari sampai ke bumi, jadi terhalangnya cahaya matahari sampai ke bumi, berarti namanya gerhana matahari. Atau terhalangnya cahaya rembulan, yaitu sampai ke bumi, namanya gerhana bulan. Maka gerhana itu ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Idza dhahaba dhau'uhuma. Jadi gerhana itu ya apabila hilangnya cahaya. Itu cahaya dari keduanya, apakah cahaya matahari ataupun cahaya rembulan, itulah disebut dengan gerhana. Wa minhu qauluhu ta'ala wa khasafal qamar. Itu dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 8. Itu ketika cahaya matahari itu hilang. Wa yuqalu aidan kasafatis syamsu wa kasafal qamar. Jadi ada yang menyebutkan salat gerhana matahari disebut salat kusuf, salat gerhana rembulan disebut dengan salat khusuf, pakai kha, yang satu pakai kaf. Idza dhahaba dhau'uhuma, maknanya sama, itu hilangnya cahaya. Apakah itu cahaya matahari ataupun cahaya rembulan? Kita mungkin beberapa tahun terakhir ya pernah terjadi gerhana matahari ya, gerhana rembulan. Wa qala ba'dhum kasafatis syamsu idza takhattat. Takhattat itu ya apabila terhalang, ya tadi terhalang cahaya matahari sampai ke bumi, terhalang cahaya rembulan sampai ke bumi, itulah disebut dengan gerhana. Asy-syamsu tali'atun laysat muhtiyatun nujumal laili wal qamar. Matahari itu tali'ah, matahari terbit dengan menerbitkan cahaya. Laisa muhtiyatun muhtiyah, itu tidak tertutup, tidak terhalang cahaya matahari. Wal aslu fi sholatil kusuf, pada bab ini adalah sholat kusuf, sholat gerhana, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi, dan dari sebagian ayatihi, tanda-tanda daripada kebesaran Allah, al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Tanda kebesaran Allah itu banyak. Di antaranya ada siang, ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Ketika siang ditandai adanya matahari, ketika malam adanya rembulan. Ada siang, ada malam, ada matahari dan rembulan, itu adalah bagian daripada tanda kebesaran Allah. Kita saja ayat, Pak. Kita ini adalah ayat. Ayat itu apa? Tanda. Kita semua manusia itu ayat, tanda kebesaran Allah.
Bentuk kebesaran Allah tandanya apa? Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan rembulan, matahari, bintang-bintang, langit, bumi. Itu ayat-ayat Allah, disebut dengan ayat kauniyah. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauniyah, Pak, ini yang terpampang luas, Pak, ini ayat Allah. Ayat kauniyah namanya. Kalau kauliyah yang termaktub dalam kitabullah Al-Quran itu kauliyah, yang bisa dibaca, bisa ditulis, itu kauliyah. Kalau ayat kauniyah ya ini alam semesta, termasuk kita manusia, itu adalah ayat. Jadi kita ayat yang berjalan. Kita ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Asy-Syafi'i fahtamalatil ayah maknayain. Jadi dari Quran surat Fussilat ayat 37 itu disebutkan wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna. Sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu ada malam, ada siang, ada matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Maka jangan sujud kalian kepada matahari dan jangan sujud kepada rembulan, tapi sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna. Jadi sujud bukan kepada matahari, bukan kepada rembulan, tapi sujud kepada Allah, Allah yang telah menciptakan itu semua. Allah yang nyiptain malam, Allah yang nyiptain siang, Allah yang nyiptain matahari, rembulan, Allah. Maka jangan sujud kepada matahari dan rembulan, sujud kepada Allah allazi khalaqahunna, yaitu zat yang menciptakan mereka semua. Imam Syafi'i menyebutkan fahtamalatil ayatu maknayain. Jadi ayat ini mengandung dua makna. Yang pertama, annahu amarona bisujudillah. Pertama, ayat ini menyebutkan, memberikan makna, memberikan isyarat bahwa Allah memerintahkan kita untuk sujud kepada Allah. Wa naha anis sujudi lisyamsi wal qamar. Kita enggak boleh sujud kepada matahari dan rembulan, apapun bentuknya. Meskipun enggak sujud, oh saya enggak sujud, cuman dia nyembah. Ada enggak kira-kira yang nyembah matahari? Pernah ngeliat orang nyembah matahari, Pak? Pernah ngeliat langsung enggak? Belum. Saya pernah lihat. Coba deh kalau pagi-pagi jalan tuh ke sana, ke arah mana tuh? Jatinegara dah sana. Pagi-pagi dia bakar apa tuh namanya tuh? Lidi ya. Lah itu ngadep matahari, apalagi nyembah. Itu dia nyembah matahari. Oh ini nih orang-orang yang nyembah matahari. Dianggapnya Pak, oh dewa matahari. Kan gitu. Mereka itu ya nyembah matahari. Apakah itu pun disebut sujud ya? Secara kalau kita kan mengartikan sujud, dia tunduk ya, meletakkan kepala kita di tanah. Itu pun bentuk sujud dalam artian dia menyembah matahari. Ya, dia menyembah matahari. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahin kita sujud kepada Allah, melarang kita jangan sampai kita sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujud kepada zat yang menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari dan rembulan. Makna yang kedua, annahu amara bisujudi lahu 'inda haditsin yahdutsu fihi ma. Sesungguhnya Allah memerintahkan sujud kepada Allah inda haditsin yahdutsu fihi ma, ketika terjadi sesuatu yang terjadi dari keduanya, yaitu gerhana matahari ataupun rembulan. Wa hadza azharu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
dan ini diperjelas, dipertegas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'inda hudutsil hadits bihima, yaitu ketika terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika terjadi gerhana matahari dan gerhana rembulan. Pernah salat gerhana kan? Belum. Yang kemarin gerhana matahari ngadain salat? Enggak ya. Salat ya, artinya ini sunnah, tapi sesuatu yang jarang terjadi kan, artinya kita laksanakan ya, menjalankan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Asy-Syafi'i bi isnadihi an Abi Mas'ud Al-Badri. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Mas'ud Al-Badri annahu qala. Abu Mas'ud ia berkata, kasafati syamsu, ketika terjadi matahari itu gerhana atau cahaya matahari itu tertutup, disebut dengan gerhana matahari. Yauma mata Ibrahim, saat itu kematian atau wafatnya putra Nabi Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ibrahim itu ya, ini putra dari Mariyatul Qibtiyah ya, ini putra Rasulullah. Saat itu kasyafati syamsu yauma mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berbarengan dengan wafatnya putra Rasul Ibrahim. Faqalan nas, kemudian orang-orang pada ngomong, inna syamsa, sesungguhnya matahari ingkasafat limauti, matahari tertutup itu menyebabkan kematian daripada Ibrahim putra Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi beranggapan gerhana matahari itu adalah sebuah bahaya. Gerhana matahari ini adalah sebuah yang dihindari. Bahkan bukan hanya dulu saja di masanya Rasul, kita saja mungkin dulu ketika ada gerhana matahari ngumpet di mana? Kolong kasur. Ada, masih begitu ada. Pernah nggak ngerasain? Oh, gerhana matahari ngumpet-ngumpet, terus jadi buta katanya, kan gitu. Gimana tuh? Iya. Apa itulah adat seperti dulu lah. Biasanya ngapain tuh kalau gerhana matahari? Oh, apa tuh? Oh, ini ya. Lumbung. Oh, lesung itu ya. Ya itu. Namanya kotekan. Ya. Jadi memang ada yang seperti itu, ya itulah yang terjadi. Menganggapnya apa? Oh, ini biar nggak bahaya. Mereka melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tadi adanya apa tuh? Numbuk, ya itu ditumbuk. Numbuk lesung apa numbuk itu ya. Atau hal-hal yang lainnya, bahkan ada yang ngumpet di kolong kasur, yang hamil masuk kolong, yang hamil ngumpet gitu ya. Macam-macam lah. Maka saat itu pun sama, mereka punya asumsi, oh ternyata yang namanya matahari ketika terjadi gerhana matahari ini akan menjadikan bahaya. Makanya mereka beranggapan tuh putra Muhammad saja meninggal, berarti ini ketika terjadi gerhana matahari akan menyebabkan kematian seseorang. Maka Rasul sampaikan, inna syamsa, sesungguhnya matahari wal qamar dan rembulan ayatani. Matahari dan rembulan itu adalah keduanya tanda daripada tanda kebesaran Allah. Min ayatillah, yaitu dari sebagian daripada kebesaran Allah. La yakhsifani, maka tidaklah terjadi gerhana matahari dan rembulan limauti ahadin, akan menyebabkan kematian seseorang,
atau karena kematian seseorang, wala li hayati, dan tidak pula karena kehidupan seseorang, atau tidak menyebabkan ketika terjadinya gerhana menyebabkan matinya seseorang atau menyebabkan hidupnya seseorang, bukan. Atau lantaran karena matinya seseorang kemudian gerhana, atau dibalik seperti itu juga bukan. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apa kata Rasul, maka apabila kalian melihat dzalika, fenomena tersebut, fafza'u ila dzikrillah, maka segeralah kalian ingat Allah, washolati, dan sholat. Ya, ini biar kita ingat Allah dan diiringi dengan sholat. Ini dua kejadian fenomena ini adalah ayatani min ayatillah, dua tanda daripada tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita anggapan pertama yang kita yakini ini adalah tanda kebesaran Allah. Ya, ketika terjadinya gerhana, jangan kita sebabkan ini karena ini itu jadi gerhana, atau karena gerhana bakal terjadi begini begitu, atau yang lain sebagainya. Ya, Rasul sampaikan gerhana matahari rembulan itu tidak menyebabkan limauti ahadin au lihayati, menyebabkan kematian atau hidupnya seseorang, tapi ini tanda kebesaran Allah. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita iktikadkan, bahwa kedua ini adalah tanda kebesaran Allah. Kemudian apa yang kita lakukan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, idza ra'aitum dzalik, ketika melihat fenomena itu, fafza'u ila dzikrillahi wassalat, segera ingat Allah dan sholat. Wasunnah, sunnahnya pertama ayaghtasila, mandi Pak, mandi karena gerhana, dalam arti mandi sunnah seperti disunnahkannya ketika sholat Jumat. Li'annaha sholatun syuri'a lagal ijtima'u wal khutbah. Jadi sebelum sholat kita sunnah mandi, maka boleh tuh ya, ketika terjadi gerhana, entah masjid entah musola ya, ada sholat gerhana ya. Li'annaha sholatun syuri'a lagal ijtima' wal khutbah. Kenapa disunahkan mandi? Karena ini adalah sholat syuri'a laha, yang disunahkan bagi sholat tersebut al ijtima' wal khutbah, ngumpul ya. Jadi surat sunahnya adalah ijtima', ngumpul. Sholatnya jamaah wal khutbah, diiringi dengan kemudian khutbah. Ini fasunnah lagal huslu kal jumu'ah, maka sunnah untuk mandi seperti layaknya ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Wa yunadalaha, karena kemudian menyeru as-sholatu jami'ah, seruannya as-sholatu jami'ah, sholat berjamaah, karena sholat sunnah ini adalah sholat yang sunnah, disunnahkan untuk berjamaah. Setiap sholat yang disunnahkan untuk berjamaah, seruannya adalah as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Ini kalimat lafadz khusus untuk seruan sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Itu. Jadi ini lafadz khusus sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, itu adalah as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Kalau seruan untuk sholat fardu, sholat wajib, as-sholawatul khamsi, sholat 5 waktu, itu seruannya dengan apa? Adzan dan iqamah, bukan as-sholatu jami'ah. Jadi maka imam pun tidak mengucapkan as-sholatu jami'ah ya, ketika hendak, biasanya kan gitu ya, ketika mau sholat imam menghadap ke makmum mengucapkan as-sholatu jami'ah ya, itu tempatnya untuk sholat sunnah yang disunnahkan untuk jamaah.
Itu sholat tarawih, sholat gerhana, sholat id itu ya. Sama ini as-sholatul jami'ah. Kalau memang sholat gerhana itu adalah sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, maka berarti sholat ini pun boleh dilaksanakan sendiri. Masjid nggak ngadain, musola nggak ngadain, di mana-mana nggak ngadain sholat gerhana, sholat sendiri. Ya. Setiap sholat yang disunahkan dengan berjamaah maka boleh dilaksanakan sendiri. Lima ruwiya an Zuhri an Urwah an Aisyah annaha qalat. Ya, sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah an Aisyah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya ia berkata, kasafatis syamsu, telah terjadi gerhana matahari, fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memerintahkan rajulan kepada seseorang, fanada, kemudian menyeru as-salat jami'ah wa shalla haitsu yusallil jum'ah, salat jami'ah, as-salatu jami'ah, yaitu as-salatu jami'ah, salat disunahkan untuk berjamaah. Wa shalla haitsu yusallil jum'ah, yaitu salat seperti halnya melaksanakan salat Jum'ah. Jadi kumpulnya seperti salat Jum'ah, sunnah untuk dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi salat gerhana matahari maupun gerhana rembulan, jadi boleh kita ngejalanin sendiri. Oh, di masjid gak ngadain, di musola gak ngadain, ya udah kerjakan sendiri di rumah. Wa mas'alatun wa yajuzu fi'luha lil muqimi wal musafir fil jama'ati wal infirad. Boleh fi'luha, melaksanakan sholat gerhana matahari maupun rembulan, lil muqim, bagi orang yang mukim, tidak bepergian, tidak kemana-mana, wal musafir, atau bagi orang yang sedang melakukan perjalanan, fil jamaah wal infirad, dilaksanakan dengan jamaah maupun sendiri, maka boleh. Wa qala Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri berkata, wa Muhammad bin Hasan berkata, la yajuzu fi'luha 'alal infirad. Kalau Ibnu Sabib menyebutkan boleh dilaksanakan fi'luha lil mukim wal musafir, ya, fil jamaah wal infirad, bagi yang mukim, bagi yang musafir, jamaah maupun sendiri boleh dilaksanakan. Tapi Imam Ats-Tsauri, Muhammad bin Hasan, yang mengatakan la yajuzu fi'luha 'alal infirad, tidak boleh dilaksanakan, ya, 'alal infiradi, sendirian, ya, tidak boleh sendiri. Daliluna qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalik fafza'u ila dzikrillah was shalah. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian melihat fenomena itu, fafza'u, maka segeralah ila dzikrillah, ingat Allah, was sholati, dan sholat. Wa Safwan bin Abdullah qala ra'aitu Ibnu Abbas yusalli 'ala dhahri Zamzam salat al-khusuf. Safwan bin Abdullah ia berkata, aku melihat Ibnu Abbas, ra'aitu Ibnu Abbasin, aku melihat Ibnu Abbas yusalli 'ala dhahri Zamzam salat al-khusuf. Jadi Ibnu Abbas salat, ya, belakang Zamzam itu, sumur Zamzam, sholat al-khusuf, sholat gerhana matahari, maka sholatnya sendiri. Maka ini pun menyebutkan fayahtamilu dzalik salasa ma'an, ahaduha ayyakunal imamu ghaiban fasallaha Ibnu Abbas munfaridan. Ibnu Abbas menyebut makna yang tadi, kenapa kok Ibnu Abbas terlihat sholatnya sholat khusuf, fasallaha Ibnu Abbas munfaridan, bahwasanya Ibnu Abbas salat sendiri. Yang kedua, yahtamilu annal imam lam yaf'alha fa fa'ala Ibnu Abbas nafsi. Makna yang pertama, ayyakunal imamu ghaiban, imam enggak terlihat, maka Ibnu Abbas salat sendiri.
Atau yang kedua, yahtamilu annal imam lam yaf'alha, imam tidak melaksanakan sholat gerhana, fa fa'alaha Ibnu Abbas nafsi, maka Ibnu Abbas ngejalanin sendiri. Yahtamilu ayyakuna dzalik waqtan manhiyan 'anis sholati fihi wa kana al-imamu mimman yara annaha la yusalli fil waqtil manhiya anhu fa fa'alaha Ibnu Abbas. Makna yang ketiga mengandung bahwa yahtamilu ayyakuna dzalika waqtan manhiyan 'anis sholati fihi. Ini mengandung makna bahwasanya waktu terjadinya gerhana ini adalah ketika terjadinya itu bersamaan dengan waktu dilarangnya untuk sholat. Wa kana al-imamu mimma yara annaha la tusalli fil waqtil manhiyi anhu fa fa'alaha Ibnu Abbas. Kemungkinan imam tidak melaksanakannya karena hal tersebut, kemudian Ibnu Abbas melaksanakannya. Jadi bagaimana kalau terjadi gerhana itu terjadinya itu berbarengan dengan waktu yang dilarang? Satu contoh, waktu yang dilarang itu kan ada berapa, Pak? Ada 5 ya. Ada 5 yang waktu yang dilarang. Kapan waktu yang dilarang untuk sholat? Itu ketika melaksanakan sholat setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, kemudian ketika waktu istiwa atau ketika matahari di atas, tepat di atas kepala kita sehingga bayang-bayang suatu benda nggak kelihatan. Kapan lagi? Ketika habis sholat asar dan ketika matahari tenggelam. Ini 5 waktu yang dilarang untuk sholat ya. Bagaimana ketika terjadinya gerhana kemudian berbarengan dengan waktu tersebut? Atau umpama habis sholat asar ada gerhana matahari, waktunya itu waktu antara waktu-waktu yang dilarang. Maka boleh melaksanakan pada waktu tersebut karena apa? Ada sababul mutaqaddam, sebab-sebab yang didahulukan. Seperti halnya kita lah masuk ke masjid, masuk ke musola. Kita ternyata masuk masjidnya itu habis sholat subuh ya. Atau kita masuk masjidnya itu sebelum zuhur tapi bertepat di waktu istiwa. Atau kita masuk masjid karena kita mau melaksanakan sholat maghrib, kita datang sebelum maghrib, itu masih waktu yang dilarang untuk sholat. Kita sholat masuk masjid, kemudian kita sholat sunnah tahiyat masjid. Apakah dilarang? Tidak, boleh. Karena sebabnya bukan karena waktu, sebabnya mutaqaddam, sebab yang didahulukan. Ini boleh. Ya, meskipun berada di waktu yang dilarang, akan tetapi ada sababun mutaqaddam, sebab yang didahulukan. Ini yang menjadi alasan, beberapa alasan kenapa Ibnu Abbas melaksanakan sholat gerhana sendiri, dan ini pun menjadi landasan dasar boleh sholat gerhana baik matahari dan rembulan itu dilaksanakan dengan jamaah, boleh juga dilaksanakan dengan sendiri. Wa yastahabu fi'luha lin-nisa'i ma'al imam, maka disunahkan pula, dianjurkan pula fi'luha, melaksanakannya, menjalankan sholat gerhana ma'al imam, lin-nisa'i ma'al imam. Buat siapa saja mereka, para wanita pun, kaum hawa pun disunahkan fi'luha ma'al imami, bersama imam. Lima ruwiyat Asma bin Abi Bakar, meriwayatkan sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Asma bin Abu Bakar annaha qalat qasafati syamsu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadinya gerhana matahari, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, qiyaman tawilan, berdiri yang begitu lama. Fara'aitul mar'atal lati hiya akbaru minni, maka aku melihat ada seorang wanita allati hiya akbaru minni,
yang lebih tua dariku, wallati hiya ashhuru minni qaimatan, dan yang lebih muda dariku ia pun berdiri. Faqultu ana aqra 'alal qiyam. Ya, jadi lihat ada orang yang lebih tua dariku dan yang lebih muda dariku. Kata Asma binti Abu Bakar, itu ikut sholat, melaksanakan sholat gerhana matahari. Wa innama yustahabbu dzalik, maka itu pun disunahkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan sholat gerhana, baik matahari maupun gerhana rembulan. Wa yusalli li khusufil qamar kama yusalli li khusufi syamsi. Kemudian gerhana rembulan itu sama halnya juga gerhana matahari, illa annahu yajharu fi salati khusufil qamar wa yusirru fi salati khusufi syamsi. Perbedaannya, kalau sholat gerhana matahari bacaannya pelan, kalau sholat gerhana rembulan bacaannya dilantangkan. Jadi kalau matahari sirriyah, kalau rembulan jahriyah, ya. Jadi kalau rembulan jahriyah, kalau matahari sirriyah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah yusalli fi khusufil qamari furoda wa yukrahu ayyusalli jamaah. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah bahkan menyebutkan kalau sholat gerhana rembulan itu sholatnya sendiri. Kalau sholat gerhana matahari itu boleh jamaah. Katanya makruh kalau gerhana matahari itu sholatnya dengan jamaah. Itu. Ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan keduanya sama. Disunahkan untuk sholat itu dengan berjamaah dan seruannya adalah as-sholatu jami'ah. Daliluna qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani. Sesungguhnya matahari dan rembulan ayatani, keduanya itu adalah tanda min ayatillah, daripada tanda kebesaran-kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian melihat fenomena tersebut, fafza'u ila dzikrillahi wa sholat, segera ingat Allah dan sholat. Walam yufarriq, dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara wali annaha sholatu khusufin fakana min sunanihal jamaah kakusufi syamsi. Maka sholat gerhana rembulan pun disunahkan untuk berjamaah sebagaimana disunahkannya sholat gerhana matahari. Jadi sholat gerhana matahari dan rembulan sholatnya sunnah dengan berjamaah, tapi pula boleh sholat dengan sendiri. Wa dalilu 'alal israri wal jahri, kemudian dalil hujjah atas israr dan jahrnya. Rembulan jahar, matahari israr. Marwiya an Ibnu Abbas, sebagaimana apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, annahu qala, ia berkata, kasafati syamsu faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi gerhana matahari, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasul bangkit untuk melaksanakan salat. Faqumtu ila jambihi, aku berdiri di samping beliau. Falam asma' lahu qira'ah. Ibnu Abbas enggak dengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ini tanda salat ini sirriyah atau israr, dipelankan. Wa amma salatu khusufil qamar, adapun salat gerhana rembulan, fali annaha salatul lailin laha nadhirun bin nahar yusannu fi nadhirihal israr fasunna fihal jahru kal isya. Jadi sholatnya itu jahar, disunahkan itu dengan jahar, dilantangkan sebagaimana sholat isya.
Ya, sholatnya lantang, jahar. Jadi kalau gerhana rembulan jahar, gerhana matahari itu sir. Ya. Terus bagaimana kalau waktu tahun kapan itu ya? Ketika terjadi gerhana matahari pagi ya. Kalau nggak salah itu pagi-pagi itu gerhana matahari. Waktu itu saya diminta untuk khutbah gerhana. Imam lain. Ketika sholat kan sholat dulu, ya beda kalau sholat wajib itu seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Ini seperti sholat Idul Fitri ya, sholat dulu baru khutbah. Itu sholat dulu. Terus ini si imam bacanya kencang, lantang, ya. Ini kan berarti kan menyelisihi sunnah. Namanya dia jahar. Ya. Dia lantang tuh. Dia bacanya lantang seperti halnya sholat id aja, gitu. Baca lantang. Tapi kalau sunnahnya harus bacaannya itu pelan. Lantas bagaimana nih kalau begini? Apakah sholatnya itu sah? Apa enggak? Sholatnya tetap sah, ya. Tapi irtakabal makruh karahatan litanzih. Tapi menduduki makruh saja. Makruhnya pun makruh tanzih. Sama halnya seperti sholat asar itu jahar apa israr? Sir, ya. Sholatnya siriyah bukan jahriyah. Maghrib sir apa jahar? Jahar, lantang, kudu kedengeran. Terus gimana tuh kalau umpama ada orang sholat asar bacanya kencang, Bismillahirrahmanirrahim, bahkan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, makmumnya tuh asar, ya, asar kencang, giliran maghrib pelan, makmum nggak kedengeran tuh, gimana tuh? Sholatnya sah nggak? Sholatnya tetap sah, ya. Sholatnya tetap sah, ya. Karena apa? Sholat ketika sholat itu ya maudiul jahri, sudah menempati pada tempat jahar, tempat sir, itu hukumnya adalah sunnah laisa biwajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka apabila ada orang yang sholat jahar disirkan atau sholat sir dijaharkan, maka fa sholatuhu shahihah, sholatnya tetap sah, akan tetapi irtakabal makruh karahatan litanzih, menduduki kedudukan makruhnya litanzih, makruh tanzih. Ya, umpama ada orang sholat asar kencang, sah saja, ya, karena ini baca juga bacaan sholat, ya. Tapi makruh, sholatnya sah, ya, tapi menduduki posisi makruh litanzih, ya. Maka minimal antara jahar dan sir, minimal sholat itu ya min ayyas ma'nafsah, minimal itu ya. Kalau sir ya baik qiraatahu atau wa zikrahu, bacaannya, zikir-zikir dalam sholatnya minimal min ayyas ma'nafsah, dengar sama diri kita, ya, dengar sama diri kita. Allahu Akbar. Baca doa iftitah jangan dalam hati, diam aja, mulut gak gerak, lidah gak gerak, begini aja. Iftitah lewat, Fatihah lewat. Kenapa lewatnya? Dalam hati bacanya, diam, tidak ada pergerakan dari bibir, ya. Maka qiraatuhu wa zikruhu, bacaannya, zikirnya dianggap tidak sah. Kalau bacaan dan zikirnya enggak sah, berarti fa sholatuhu lam yashih, sholatnya enggak sah. Maka minimal baca Allahu Akbar. Kalau kita jadi makmum, ya, imam baca Al-Fatihah, ya, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram, kita baca doa iftitah, kemudian dilanjutkan imam baca Fatihah, kita dengerin. Selesai imam baca Fatihah, imam baca surat, kita baca Fatihah. Bacanya denger, minimal kita denger nih, kita punya telinga.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar, kita punya telinga. Jadi jangan cuman gerak-gerak bibir doang. Gitu ya. Jadi kalau ini udah bisa. Bisa ya? Ya ini. Jadi minimal itu tadi. Jadi antara jahar dan sir ya, hukumnya adalah sunnah. Bagaimana sholat geraknya yang tadi saya contohkan? Tetap sah gitu ya. Biar kata dia, tapi dia menyelisihi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya gerhana itu matahari itu sir, rembulan itu jahar ya. Maka dihukumi tetap sah sholatnya. Ataupun sholat-sholat yang lain tadi yang saya contohkan, sholat sirriyah dan jahriyah, yaitu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Ketika sholat jahar disirkan atau sholat sir dijaharkan, maka sholatnya tetap sah, akan tetapi menduduki posisi makruh litanzih gitu. Nah, ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Jadi makruh itu dua. Makruh litanzih, makruh biasa. Artinya apa? Hanya khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang utama. Utamanya kan sholat asar kan diam, maksudnya diam itu sir, minimal dengar sama telinga kita. Utamanya tapi dia jahar, maka makruhnya khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Artinya menyelisihi adab sajalah. Contoh, makan minum sunnahnya duduk apa berdiri? Duduk. Kan duduk kan? Ketika dia makan berdiri dosa enggak? Enggak dosa, karena bukan sesuatu yang haram, tapi makruh litanzih. Makruhnya litanzih, menyelisihi sesuatu yang utama. Ini yang dimaksud dengan makruh litanzih. Sholat subuh, umpama ada orang sholat habis subuh, ini ada yang menyebutkannya makruh juga. Makruhnya apa? Litahrim, makruh yang dekat dengan haram itu. Jadi mendekati perkara yang haram. Karena apa? Ada satu larangan itu. Jadi makruhnya bukan makruh litanzih, tapi makruhnya litahrim, makruh yang mendekati dengan haram. Ini maksudnya antara makruh litanzih dan makruh litahrim. Ya, jadi kalau sholat tadi, sholat asar jahriyah, sholat maghrib sirriyah, itu hukumnya makruhnya litanzih ya. Menyelisihi adab, menyelisihi sesuatu yang utama. Ini maksud daripada makruh litahrim dan makruh litanzih ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu Isya juga sudah masuk ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifiyatu sholatil kusufi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.